Masih di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Di match keempat ada China melawan Indonesia yang akan berlaga pada hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Elvi dan juga ada Bang DJ. Halo Dave. Bang DJ. Kita Indonesia lawan Cina ya? Iya ya, tapi sebelum ke sana ini kita berdua lagi. Dan juga sebelum ke Cina melawan Indonesia, kayaknya sedikit lah, maksudnya ngebahas tentang. Nggak usah diungkit-ungkit terlalu banyak. Nah, ya makanya kan kan sedikit aja gue bilangnya. Gitu. Sampai kita nggak tapping gara-gara kekesalan, kekecewaan. Betul. Ya kan. Takut emosinya ke bawah. Takut emosi yang ada kita. Saat tapping. Iya. Nanti tappingnya malah isinya cuman cuap-cuap atau marah-marah doang. Iya, kan? benar. Tapi Bang DJ, ada beberapa fakta unik yang gue temukan. Cocok logi nih? Bukan. Kalau udah cocok logi mau aja gue mah. lu mau ngomong cocok logi. Kan gue bilang lu jangan ngambil lahan gue kan dong. Gue bilangnya fakta unik, Oke, bukan cocok logi. Iya, Gitu. iya. Ada, gue nemunya dua kali ya. Yang pertama itu masih sekitar tentang wasit. Jadi wasit yang kemarin? Bukan, jadi wasit yang akan memimpin laga Cina melawan Indonesia nanti masih dari wasit dari Asia Barat, dari Uni Emirat Arab kalau gue nggak salah. Gue juga Iya. apa? Omar Al-Ali kalau nggak salah. Iya itu ya kalau nggak salah tuh. Tapi gini, lu ngomongin wasit yang kemarin ya. Ya dari wasit dulu Bang. Iya, yang namanya katanya kayak mirip franchise ayam goreng di sejumlah tempat kan. Iya kan? Iya. Kaf itu kan. Ya. Iya kan? Tapi yang sekarang yang menarik adalah terutama media-media di Timur Tengah itu banyak yang mendukung dia sekarang. Mungkin karena dia kan diserang, tanda kutip diserang dunia, terlebih netizen Indonesia ya. Setelah insiden kemarin kepemimpinan kan. dia waktu mimpin laga Bahrain lawan Indonesia. Nah sekarang banyak media di Timur Tengah, di media Arab itu yang ya menjaga dia lah tanda kutip supaya nggak jadi bulian terus seperti itu. Tapi kalau gue sendiri, ya gue udah berdamai lah ya. Sama. Udah berdamai lah. Gue juga udah berdamai gitu. Maksudnya banyak yang ngebahas juga di sosial media kenapa nggak wasit yang memimpin kita itu dari negara-negara yang ada kan, di grup lain. Ingat nggak waktu kita ngobrol sama Mas Firzi kan, yang di preview sebelum Indonesia Bahrain? Kan gue ngomong, ini gimana nih? Gue kan khawatir nih sama wasit kan. Kok wasitnya Timur Tengah? Gue bilangnya gitu. Terus kata Mas Firzi kan, dia bilang, ya udah ditanya sih ke Pak Marji, fine-fine aja, positive thinking. Malah kemarin Pak Marji yang kena kartu merah kan, waktu lawan Bahrain kan. Lepas katanya melindungi Sintayong lah yang memang juga emosi. Ya tapi ngelihat dari reaksi pemain timnas juga kan setelah kemarin, ya bisa kita bilang dicurangi, entah dirampok juga kemenangan kita kemarin, ya reaksi para pemain ya mereka hanya ingin fokus untuk laga selanjutnya. Iya itu hal yang bagus lah, hal yang baik. Dan 4 jam setelah laga menghadapi Bahrain, terbang kan ke Qingdao dan kita udah nyampe di sana timnas. Dan JISS kan juga ngomong, ya sudahlah kita pemain sudah lebih fokus untuk laga menghadapi China. Dan ya memang kalau yang kemarin emang sedihnya itu sih Dave, hasil imbang yang rasanya kalah. Kalau waktu lawan Arab Saudi kan, itu hasil imbang rasa menang ya kan. Iya kalau ini hasil imbang rasa kalah, ya karena itu ya. Ya kita kan selalu bilang, kenapa sih wasit nggak tiup peluitnya udah lebih dari 96 menit gitu kan. Sampai akhirnya gol tercipta. Tapi ya mungkin gue nggak, sekali lagi ya, kalau highlight merahnya gue kecewa dengan wasit yang memimpin pertandingannya lebih dari itu pasti, ya kan 90 plus 6 jadi 9. Tapi sekali lagi ada sebuah pelajaran buat kita juga supporter ya, yang fans timnas. Ya memang kalau sampai wasit belum meniupkan peluit panjang ya segala sesuatunya bisa memang terjadi. Harus Tapi gue tetap nggak membenarkan, tidak setuju dengan wasit Al-Kaf kemarin. Iya maksudnya itu dia kenapa gue bilang ya reaksi timnas seperti itu, karena ya benar kata lo, emang sebelum peluit panjang belum ditiup ya memang lo harus benar-benar fight sampai tuh peluit ditiup kan. Iya. Tapi kan yang jadi gue nggak tahu kenapa, entah kemarin pemain kita karena udah
lebih 3 menit udah drop, udah capek, stamina gitu, makanya kebobolan. Terus habis itu kan bener-bener selesai kan. Iya, yang pakai pokoknya nggak ada VAR-nya lah, apalah. Iya, gitu. iya, itu dia. Nah makanya di match nanti melawan China sih, ya ngelihat dari reaksi pemain udah Iyalah. harus fokus. Ya ini kayak teori move Jadi on lah. iya ya, jadi pelajaran juga di match Iya. lawan Bahrain kemarin sih. Teori move on. Nikmati rasa sakitnya, terima kenyataannya, dan sekarang waktunya tumbuh dengan rasa bangkit dari semua yang sakit itu. Dan gue yakin timnas Indonesia, Garuda di Qingdao sudah bersiap untuk menghadapi China besok malam. Iya, kalau gue nggak salah di hari Minggu tuh udah latihan sih para pemain. Udah kan memang setelah tiba recovery, istirahat sebentar, kemudian Iya. pemain-pemain sudah latihan. Pemain-pemain yang tampil di lapangan waktu menghadapi Bahrain lebih berlatih di pusat kebugarannya di gym, sementara yang tidak bermain memang ke lapangan. Kalau gue lihat informasi dari timnas yang ada di sana ya. Oke. Jadi kita mau ngobrolin Indonesia lawan China ya. Iya. Sama ya Indonesia China dulu deh. Nanti ada satu lagi. Tapi ada selipan yang cocok pengen loginya, Dev. Dari match ketiga selesai kemarin. Iya. Mau Ya. sekarang atau ntar? Sekarang aja, Oke. mumpung ada ini. Jadi Oke. Indonesia itu menjadi salah satu dari 2 tim di grup ini. Kita grup C apa grup B ya? Grup C. Grup C yang belum terkalahkan. Kalah. Ya kan? Bedanya memang Jepang 3 kali main, 3 kali menang. Indonesia 3 kali main, 3 kali seri. Tapi ada persamaan antara Indonesia dengan Jepang. Apa tuh? Indonesia dan Jepang adalah 2 negara yang sudah menyelesaikan kewajiban mereka laga away di Timur Tengah. Oh iya Iya benar. kan? Jepang sudah ketemu Arab Saudi terakhir kemarin. Oh terakhir kemarin main di Saudi ya? Di Arab Saudi kan? Oke. Dan sebelumnya melawan Bahrain. Bahrain. Indonesia sudah ketemu dengan Arab Saudi di match pertama, Mm-mm. kemarin ketemu Bahrain. Dan ya sama-sama tidak kalah. Tidak kalah. Tidak kalah. Dan Indonesia menghadapi 2 negara Timur Tengah pernah ngalamin yang namanya unggul. Oh iya. Lawan Arab Saudi kan unggul lebih dulu. Unggul lebih dulu. Lawan Bahrain memang kebobolan tapi sempat leading 2-1 kan. Iya. Gitu. Jadi ya kita sama Jepang ya poinnya bedanya jauh tapi dengan negara lawan negara Timur Tengah di laga UE lumayan lah. Ya kan? Iya. Apa? Bulan depan juga kita kalau nggak salah ya akan menghadapi Jepang ya di Menghadapi GBK Jepang dan Arab Saudi. Kita kalau di bulan Oktober ini kan kita 2 kali tandang. Wah Bang DJ, kalau misalkan 2 match di Oktober ini kita menang, kita bisa dapat spot di peringkat 2 itu, at least selama Ya sebulan. kemarin kalau kita menang lawan Bahrain kan kita udah nomor 2. Heeh. Kalau menang lagi lawan Cina, tapi udahlah. Sekarang kita Oh iya, ngomongin bener. Cina. Jadi tim nasional Indonesia, Dev, Ya, akan menghadapi Cina di Qingdao. di Qingdao. Ini Nah ini kotanya pengen nanya dari faktor non teknisnya dulu nih, dari Iya. cuaca, terus juga keadaan atau suasana di sana. Gue kan emang nggak Gue juga nggak pernah ke Qingdao, nggak pernah tapi kita kan sana. sambil Ya, berarti. baca kan, Iya. ya kan? Kan katanya ini siasat tanda kutipnya Cina, tim China waktu memilih tempat di sana Oh, supaya iya. jaraknya panjang. Tapi kan sudah solve lah. PSSI, Ketua Umum PSSI charter pesawat khusus kan Indonesia terbang cuma 9 jam dari Bahrain ke Qingdao. 9 jam. Yang gue dengar 9 jam lah ya. Sementara Oke, timnas oke. China yang dari Australia pulang itu pulang. datangnya tibanya belakangan kan. Kayak gitu kan. Oh. Jadi Qingdao ini kalau gue baca-baca ya sebuah kota di provinsi Shandong. Kotanya ada di tepi Laut Kuning Laut ya. Kuning, Korea. Selatan. Ya seberangnya Korea Selatan. Oh, seberangnya, Seberangnya ya. Korea Selatan. Dan di kota ini nanti kita akan bertanding di Qingdao Youth Football Stadium. Dan di wilayah yang subtropis gitu ya, masuk musim gugur, ya cuaca katanya kalau di sana siang atau sore malam tuh sekitar di bawah 20 derajat. Ini agak beda dengan waktu kita di Bahrain. Di Bahrain kan cukup kemarin panas kan. cukup panas, 34 derajat sampai 36. Jadi ya kemarin dengan kita tiba duluan di sana, adaptasinya bisa lebih cepat. Walaupun sebenarnya banyak pemain kita yang berkarir di Eropa kan. Ya hampir satu starting lineup kita kan Iya. mainnya di luar semua. Yang Kalau di Indonesia tuh suhu-suhu kayak gitu tuh, kalau gue orang Batak ya, itu di Brastagi tuh Dev, yang hari-hari di bawah 20 Iya, iya, derajat kan. Kalau di Jakarta kan 20 derajat, kalau di dalam ruangan tuh pakai AC. Iya, kan? bener. Harus badai dulu atau nggak di luar Iya, baru dapat. kayak gitu. Jadi kita akan main di sana dan ini akan menjadi laga away kita yang ketiga. Sementara buat
tim Naga, tim Cina ini menjadi laga home mereka. Nah kalau kita belum pernah kalah, Cina itu justru belum pernah dapat poin. Atau dapat poin Belum bahkan dapat sama poin, sekali ya. iya kan. Pasukannya Branko Ivankovic ini 3 kali kalah. Dibantai Jepang 7-0. Di comeback sama Kemudian kena comeback lawan Arab Saudi, menjamu Arab Saudi 1-2, dan kemarin juga kena comeback lagi, kalah 1-3. Kayak gitu. Tapi kalau ngelihat permainan ya Bang DJ ya, kan gue kemarin sempat nonton ya, highlight. Bukan highlight, maksudnya ya emang nggak full time, cuman kayak sampai menit 70 atau 80-an lah, Australia melawan China itu. Gue ngelihat China nggak bisa keluar nih dari serangan yang di tekanannya Australia. Iya. Dan di sini gue ngelihat kalaupun misalnya kita bisa bermain lepas, kan kalau kemarin ketika melawan Bahrain kan full lah bisa dibilang satu babak pertama itu kita nggak bisa pegang bola lah gitu, kita nggak bisa kontrol permainan kita sendiri gitu. Tapi di babak kedua udah ada perubahan yang cukup oke. Nah ketika ngelawan Cina nanti, kalaupun misalkan kita bisa menunjukkan permainan seperti yang ditunjukkan at least di babak kedua kemarin ketika melawan Bahrain, gua rasa sih kita bisa membuat sebuah tekanan untuk Cina, dan juga ya mungkin kita bisa curi gol duluan nih lawan China. Nah, Dev, mungkin gimana, Bang DJ? Barangkali kita ngobrol dulu ya, bagaimana kedua tim ini datang ke matchday keempat. Yeah. Jadi mungkin kita ngomong ke Cina dulu deh. Jadi tadi gue bilang Cina ini 3 kali bertanding belum dapat poin. Tapi relatif memang lawan-lawannya yang memang lawan-lawan berat. Jepang, Arab Saudi, Australia, ya kan? Yang secara peringkat di FIFA memang 3 yang sama kita juga memang di atas. 3 tertinggi ya. Kalau kita kan sekarang 127 ya hasil seri kemarin. Cina sekarang di 94 ranknya. Artinya yang mau gue bilang adalah Cina memang sudah ketemu dengan lawan-lawan tangguhnya. Tersisa Indonesia dan Bahrain. Dan yang pasti mereka akan menjadikan Indonesia itu sebagai target untuk meraih kemenangan. Untuk meraih poin lah at least. Meraih kemenangan gak cuma poin. Mereka akan menjadikan Indonesia untuk menjadi tim yang mereka kalahkan. Karena gini, kalau lu pengen finish di 4 besar, lu udah kehilangan 9 poin. Dan mungkin mereka berhitung lah, kecuali waktu lawan Arab Saudi barangkali ya. Karena mereka main home dan sempat unggul. Main lawan 10 orang malah. Iya, lawan 10 orang. Ya jadi mereka ini harus ngambil laga menghadapi Indonesia. Bahkan mungkin mereka sudah berpikir 6 poin harus mereka dapat dari Indonesia. Walaupun gue yakin Cina juga ngelihat pemain Indonesia, tim Indonesia juga nggak segampang itu. Artinya lu mau menang 1-0, yang penting menang, kayaknya itu akan menjadi opsi buat Cina. Nah, kalau lo lihat Dev, tadi kan kita udah ngomong sedikit ya. Sebenarnya menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Australia, mereka sempat leading lebih dulu. Iya. Nah cuma memang yang lu tonton 70 menit ketika mereka unggul ya kan, Australia sebagai tuan rumah mereka nggak mau lagi dong kalah. Kan waktu lawan Bahrain di Australia kan mereka kalah kan, Australia kan. Makanya mereka bangkit dan berusaha untuk menggempur Cina sampai dapat 3 gol. Ya kan? Nah jadi itu mereka datang ke laga itu punya niat yang tinggi. Dan khusus buat Ivankovic kan, pelatihnya kan. Ini kalau dia sampai kalah sama Indonesia, ya gue yakin sih selesai ya. See you goodbye. Iya kan? Ivankovic ini kalau gue baca statistiknya, dia itu sudah 7 kali bersama China. Dan 5 pertandingan terakhirnya itu tidak bisa menang. Seri sama Thailand 1-1, kalah sama Korea Selatan dalam uji coba, kemudian kalah sama Jepang, kalah sama Arab Saudi, dan kalah sama Australia. Oh baru? Iya kan ini mantan pelatih Oman nih, ya kan? Negaranya wasit yang kemarin ya kan dia baru di awal tahun 2024 lah, Februari 2024 dia pegang tim ini. Belum ada setahun malah ya? Ya belum ada setahun. Dipegang sama dia. Iya kan? Dan dia cukup senior, 70 tahun kalau gue lihat umurnya kan. Udahlah. Ya kan? Makanya jadi ini yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia, bahwa Cina datang dengan ambisi untuk bisa meraih kemenangan, ya kan? Nah kalau kita ngelihat Cina, gue juga perhatiin kan, memang gue nggak banyak nonton matchnya Cina ya, tapi gue melihat itu mereka biasa main dengan pola 4-4-2, ya kan, dengan pola 4-4-2, dan ada pemain naturalisasinya. Oh iya ada, ya kan? Ada Fernandinho, terus di belakang juga ada. Nah Fernandinho ini menurut gue menjadi salah satu yang harus diwaspadai oleh
oleh kita nanti oleh tim nasional Indonesia. Lahir kecil besar di negara sepak bola kan, Brazil kan. Nah ini menjadi apa namanya pemain yang memang harus diwaspadai. Gue yakin sih Sintayong dan jajaran pelatih udah ngerti lah situasi ini. Ini kan kita ngobrol-ngobrol sesok tahuan kita, bukan sok tahu lah, tapi kita mencoba menganalisa sedikit. Sama penyerangnya tengah mereka itu, satu penyerang mereka Zhang Yuning yang kemarin waktu lawan Australia bikin assist tuh. Oh, yang Iya. yang umpan lambung itu ya. Nah, itu kan juga harus diwaspadai. Lu lihat Dev, dua golnya Jepang, dua golnya Cina, baik waktu melawan Gue lihatnya yang kemarin dong. Iya, waktu melawan Arab Saudi mau Australia. Itu kan diawali long ball. Long ball iya. Iya kan? Dari long ball kemudian jadi gue ngeliat kayak emang Cina mencoba menerapkan gaya permainan itu. Kan di depan juga Zhang Yuning 185 ya lumayan kan tinggi lah 185. Itu stepping awal lah ya kalau ngobrolin Cina. Tapi Bang DJ, lu kalau ngomongin Cina pengen raih kemenangan ya kita pun belum ada full point gitu. Iya, justru itu. Ini kan ngomongin Cina. Kalau kita udah pasti kita pengen menang lah. Iya. Cuma lawan yang kita hadapi kan waktu itu kita ngomong dan gue sampai hari ini masih sepakat bahwa kita punya kesempatan untuk meraih 3 poin melawan Cina. Lawan Cina sama Bahrain memang harusnya. Karena Bahrain kan B-nya nggak jadi nggak usah. Iya. Enggak, tapi maksud gue ya itu tadi Dev, ya kan ngelawan Cina yang datang dengan 3 kali kekalahan. Dan gak cuma itu, ini Cina Dev di antara 18 kontestan yang ada di round 3. Ini Cina selain Kirgistan yang belum pernah dapat poin, gawang yang paling kebobolan udah 2 digit Cina. Cina iya. Iya kan? Iya gue ngerti kalau warga dunia yang lebih dari miliaran itu di sana ya udah pengen ngelihat kemenangan kan menghadapi Indonesia. Jadi ini yang mesti diwaspadai oleh timnas Indonesia yang memang juga punya ambisi untuk bisa meraih kemenangan, ya kan? Gue kadang-kadang kalau ngomong kemenangan ingat-ingat, aduh kemarin tuh harusnya udah menang tuh gitu kan. Tapi ya udahlah, emang inilah jalan yang harus dihadapi ya. Untuk mau ke Piala Dunia lo nggak ada jalan yang mudah, ya kan? Iya, tapi kalau ngelihat apa ya, kalau gue pribadi ya Bang DJ yang ngelihat Cina cara bermainnya kemarin ketika ya gue nggak nonton ketika lawan Jepang ya udah oke lah, mungkin kita Jepang juga akan pasrah ya. Iya, udah pasrah. Tapi kalau gitu. lawan Saudi di comeback dan juga kemarin lawan Australia ya gue sih bilang apa ya, mungkin kalau perbandingan gue ketika Australia melawan kita gitu Bang DJ. Ya kita maksudnya masih bisa keluar lah sesekali gitu. Walaupun waktu kita melakukan transisi serangan balik ya emang ya stamina kita udah drop dan menghadapi 2 back Australia yang cukup tinggi banget kan gitu. Tapi ketika gue ngeliat Cina kemarin lawan Australia, mereka benar-benar nggak bisa keluar gitu. Banyak salah crossing, banyak salah passing, yang ujung-ujungnya ya yang dapat bola buangan dari Cina itu ya pemain-pemain Australia lagi dan ditekan lagi Cinanya gitu. Makanya kan kenapa gue bilang ya layak lah 3-1 kemarin kan skor akhir dari Australia sama China ya karena itu. Nah, gue melihat kita tuh punya peluang di situ. Kalau misalkan Cina tidak mengubah permainannya dan masih menerapkan seperti itu aja ya gue rasa ini peluang besar buat Indonesia. Gue percaya sih, Dev. Gue juga punya keyakinan bahwa Coach Shin gitu ya dengan timnas, dengan anggota semua timnas Indonesia ya punya sesuatu untuk bisa dimainkan. Makanya gue bilang strateginya harus lebih matang. Ya gue percaya itu sedang disiapkan, ya kan? Ya tinggal kita nunggu seperti apa. Karena gini, ya kalau kita mau minimal lolos 4 besar lah ya, ya memang harus menghadapi Cina kita kalau bisa menang kandang tandang. Kalau ngadapin Bahrain nanti di tanah air sih gue yakin kita bisa menang lah, ya kan? Nah ini makanya kesempatan dan Cinanya juga. Kalau dari sisi Cinanya ini akan menjadikan mereka laga untuk bangkit, tapi kita justru punya peluang untuk ini mereka lagi terpuruk, yuk kita bikin lebih terpuruk lagi kan gitu kan. Nah tinggal kita ngomongin bagaimana nih skema permainan yang akan diterapkan Indonesia. Kalau gue ngelihat yang kemarin kan Dev, waktu ngelawan Bahrain relatif kan kalau lo lihat kan Malik Rizaldi ya. Sorry kemarin gue ngomong Rasidi dibully orang, gue ya salah ngomong gitu. Tapi ya Malik juga bagus mainnya. Ya
kalau kemarin gue dengar ada update sedikit, Sandy Walsh dan Jordi Amat cedera ringan. Nah, gue nggak tahu nanti kesiapannya seperti apa. Tapi kalau kita ngomong bahwa kalau misalnya Jordi Amat tidak bisa dimainkan starter, ya barangkali ini kesempatan berarti Mills, Silgers, terus Jay Ises kembali di tengah, benar-benar tengah, sama Rizky Ridho ya. Cuma ada salah satu yang akan bermain di sisi tengah kiri ya. Dan udah terbukti sih Bang DJ, gue juga lebih prefer sama komposisi itu ya. Maksudnya kemarin pun Ridho dicoba di sisi kiri center back dan oke kok, maksudnya solid juga gitu. Dan gue nggak ada masalah sih. Dan justru malah gue bilang ya Jordi Amat, kembalinya Jordi Amat ke starting lineup membuat apa ya, pemain-pemain yang lain agak kagok sedikit sih kalau gue lihat ya kemarin justru gitu Bang DJ. Tapi kalau untuk posisinya Sandy Walsh, kita masih punya Eliano sama Asnawi di sana. Jadi buat gue nggak begitu concern yang gimana-gimana lah gitu. Cuma kan ya tadi yang gue bilang, apakah Sintayong akan memainkan strategi yang sama? Kan kita tahu ya kalau coaching itu selalu punya apa namanya kayak rencana dadakan, rencana kejutan lah ya. Kita melihatnya kan selalu ngeliatnya 5-4-1 tapi aplikasinya di lapangan bisa jadi 3-4-3, bisa jadi 3-5-2 gitu kan dengan maksudnya kalau formasi kan itu hanya di atas kertas memang Bang DJ. Tapi ya gimana nanti di atas lapangannya kan memang suka berbeda. Dan buat gue sih permainan Coach Shin memang udah enak ya, dia cuma tinggal sistemnya udah ada gitu, tinggal bongkar pasang pemain aja, kalau ada yang cedera tinggal ditambal. Jadi buat gue nggak ini ya. Jadi kalau 3 di belakang kayaknya yang paling ideal sih itu ya menurut kita ya. Iya. Jadi si Rizky Ridho, Jay Ises sama Miss Hilgers ya. Karena Bang DJ, squad kita ini udah cukup tebel gitu. Jadi ketika ada satu posisi yang cedera, kita udah nggak khawatir siapa nih yang akan gantiin gitu. Kira-kira Malik akan main starter nggak? Banyak yang bilang ada harus dikasih kesempatan lagi sih. Cuman kalau gue untuk depan ya gue serahkan full ke Sintayong lah maksudnya. Ya semua juga kita serahin ke Sintayong, masa lu gila lo yang ngatur. Lu kadang-kadang enggak maksudnya kan biasanya kan gue pengennya komposisinya kayak gini, gue harapan gitu kayak gini biar nanti tapi ada dengan Rafa Strike bisa nyetak gol kemarin, gue turut seneng sih. Ya, golnya keren Pak. Ya keren, karena memang tugasnya dia emang harus begitu. Iya, enggak, tapi maksudnya golnya placing bagus lah. Iya. Ya, terus Eliano Reinders walaupun main setengah pertandingan juga menurut gue, walaupun karena memang Tuan Bahrain tertekan ya, sempat tertekan. Nah ini kalau menurut gue Indonesia punya peluang deh, tapi sekali lagi kalau kita cuma nyetak 1 gol ya. Kan seperti yang lo bilang kemarin di preview, kalau kita bisa cetak 2 gol ya menang, ya benar. Ya kita hampir menang kemarin ya. Hampir. Kalau peluit 96 berhenti, selesai 97 kita menang ya. Karena kan lawannya Bahrain, B-nya kan nggak usah. Iya. Nah, lanjut. Kita ngomongin wasit. Wasitnya sekarang yang mimpin Al-Ali dari Uni Emirat Arab. Sebenarnya ini cukup fair. Karena gini, kalau itu gue ngomong sama Firsi gini, Indonesia ngelawan tim Asia Barat. Wasitnya dari Asia Barat. Kalau ini menurut gue oke lah. Melawan tim Asia Timur wasitnya Asia Barat. Ya kan? Ya fine aja. Cuma nih ada ininya nih Dev. Gue juga baca dari sisi wasitnya. Ini si Omar Al-Ali ini, dia yang memimpin laga Bahrain lawan Australia. Nah itu gue jujur aja nggak. Kan ada satu keputusan, ya, ada keputusan wasit ini yang mengkartu merahkan pemain Australia, yang itu membuat Australia akhirnya jadi nggak berkembang dan akhirnya kalah walaupun golnya bunuh diri. Nah, satu lagi, wasit ini yang memimpin laga di mana laga ini sampai sekarang adalah menjadi satu-satunya kemenangan Ivankovic bersama Cina. Jadi dari 7 pertandingan tadi gue bilang, Ivankovic memimpin Cina. Belum pernah menang. Bukan 5 pertandingan terakhir belum pernah menang. 5 pertandingan terakhir belum pernah menang. Tapi 2 pertandingan sebelumnya, di laga pertandingan pertama seri sama Singapura. Ini waktu pas kualifikasi. Nah, pertandingan yang kedua menang 4-1 lawan Singapura. Nah, wasit yang akan memimpin laga kita menghadapi China. Ya moga-moga nggak kerulang lagi yang hal-hal yang non teknis ini kan. Ya gue berharap Bang Jai belum pernah kalah loh selama dia menggunakan seragam timnas ya kan. 6 pertandingan 3 kali menang, 3 kali imbang. Ya moga-moga besok masih panjang rekor itu 7 kali berturut-turut dan dia bisa
meraih kemenangan. Kalau gue sih, ya gue percaya supporter kita yang ada di stadion juga akan memberikan dukungan yang ini, termasuk juga doa kita seluruh pendukung timnas Indonesia ya. Kayak di mana-mana supporter kita banyak-banyak aja Bang DJ. Iya ya, kadang-kadang gue heran ya. Iya udah di Saudi, di Bahrain kemarin banyak-banyak aja. Ini ke Qingdao aja ada gitu ya. Nah Qingdao gue belum tahu nih kira-kira. Katanya udah banyak. Kalau gue dengar kan sampai media di Cina juga heran gitu tim Indonesia. Pendukungnya banyak. Ya kalau gue sih berharap itu, dan nggak tahu kalau lo sendiri gimana feeling? Gue optimis 3 poin sih. 3 poin. Iya karena ya lawannya gue pure dari sisi permainan aja Bang DJ. Gue ngeliat Cina ditekan abis sama Australia nggak bisa keluar, ya kita juga pun bisa melakukan hal yang sama kayak Australia melawan Cina kemarin gitu. Iya. Kalau gue ngelihatnya ya ini sekali lagi laga yang krusial buat kedua negara, terutama buat kita juga. Kalau kita bisa menang artinya 6 poin. Kalau kita menang, Dev, itu pasti kita udah keempat besar lagi. Karena laga-laga yang lain kan Bahrain dan Arab Saudi kan saling sikut di Saudi Arabia. Ini seru sih buat fans-fans sana, ini seru sih matchnya sih. Iya. Kemudian Jepang menghadapi Australia, mainnya di Jepang. Let's say seri lah dua-duanya pertandingan itu. Walaupun kayak Jepang menang lah Australia, tapi misalnya 2 seri, kalau kita mengalahkan Cina, kita udah pasti keempat besar. Kalau kita ngalahin Cina, kita nomor 2. Kalau 2 laga itu imbang sama dimenangin sama Jepang ya, yang tadi dua-duanya imbang aja. Pokoknya dua laga itu imbang, kita posisi kedua. Yang agak ke pending yang harusnya harapannya kemarin kan. Jadi ya udahlah. Kalau buat gue ya kemarin kenangan, hari ini kenyataan, besok yang kita lawan Cina adalah harapan. Dan keren. Kita berharap Indonesia bisa meraih kemenangan bersejarah. Dan kalau kita menang tuh Dev, itu otomatis kita sudah melewati Thailand kemarin dengan hasil seri. Oh ya. Jadi Thailand itu punya catatan dapat 2 poin saat melakoni ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona AFC. Vietnam punya 4 poin, menang sekali, seri sekali. Nah kita udah 3 nih. Kalau kita seri, besok lawan Cina sama 4. Tapi kalau kita menang, kita melampaui catatan atau capaian China. Dan kita berdoa ya semua ya, supporter kita ya, fans seluruh warga Indonesia dimanapun kita berada, ya kan? Garuda bisa. Ya menang lah. Iyalah menang. Feeling gua ya, Tom Haya nyetak gol nih. Kalau dia main. Pasti main. Yang penting ya. Bang Toha ya. Golin Bang Toha. Yang penting kita fokus aja lah sama pertandingan lah, apapun nanti maksudnya apapun yang terjadi di lapangan ya. Tugas satu-satunya untuk. Jadi besok jam 7 malam. Main timnas ya fokus. Jam 7 malam mainnya. Ya buat lo semua yang kerja ya kalau nggak sempat pulang cepet ya udah nonton di kantor. Tapi kalau ada kesempatan pulang cepat, pulang nonton. Oke, Bang DJ. Kayaknya cukup segitu dulu untuk preview kita melawan China. Kayaknya kita bakal ada lagi nanti untuk habis laga kita nge-review ya. Oke, sip. Kalau gitu ya doa yang terbaik, doa dan dukungan terbaik untuk timnas kita di match melawan China nanti. Semoga bisa membawa 3 poin dan bisa terus memenuhi target kita berada di 4 besar dan kalau bisa ada di 2 besar. Oke. Ayo Bang J kawan-kawan, bisa. Menang. Sampai jumpa di halftime break selanjutnya. Bye.